Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fatin Nogoyatul Syafaat. Saya dari Prodi IAT kelas C akan menjalankan tugas lolos bersyarat khusus dari organisasi PMII. Di sini saya akan mempresentasikan tentang esai yang saya buat tentang mengkritisi kondisi hukum di Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Kondisi hukum di Indonesia. Indonesia adalah negara hukum yang mengutamakan hukum sebagai landasan dalam seluruh aktivitas negara. Indonesia sebagai negara hukum telah tertulis dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 13. Bagaimanapun juga rakyat menginginkan sebuah negara yang adil dan aman dengan penegak hukum yang tegas, tidak hanya sabotase atau diskriminasi dalam mendapatkan hak perlindungan. Tetapi fakta di lapangan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Banyak kasus-kasus di Indonesia yang membuat miris sebab hukum tidak berlaku adil sebagaimana mestinya. Saat ini, kondisi hukum di Indonesia lebih sering menuai kritikan daripada pujian. Kritik ini dilayangkan oleh masyarakat sebab kualitas penegak hukum dan kesadaran hukum yang jauh lebih dari kata sempurna. Hukum yang seharusnya menjadi alat bantu dalam keadilan berubah menjadi monster yang menakutkan bagi rakyat biasa. Sementara itu, sikap penegak hukum menjadi arogan apabila berhubungan dengan kasus-kasus rakyat biasa. Rakyat biasa yang terpidana karena kasus-kasus sepele mendapatkan hukuman berat seperti nenek Minah yang mengambil 3 butir kakao di Purbalingga. Anak di bawah umur yang mencuri sandal jepit milik perusahaan, ia bekerja di Tangerang, serta Khalil dan Basori di Kediri yang mencuri 2 biji semangka. Kasus-kasus demikian dapat dijadikan pelajaran bahwa hukum seharusnya tidak runcing ke bawah atau tumpul ke atas. Masalah utama dalam penegak hukum di negara-negara berkembang termasuk Indonesia bukan disebabkan oleh kesalahan ataupun rusaknya sistem pemerintahan, tetapi lebih pada kualitas manusia yang menjalankan hukum tersebut. Melihat banyaknya kasus yang tidak sesuai dengan pemberian sanksi dan hukuman menjadi momok tersendiri bagi masyarakat. Keadilan tidak berjalan sesuai harapan masyarakat di mana hukum seharusnya memiliki integritas dan sanksi yang diberikan. Memang benar adanya jika sistem hukum di Indonesia sudah mulai membaik, tetapi aparat melaksanakan jauh dari kata baik. Aparat hukum yang memang memiliki jiwa dan mental yang baik akan terkalahkan oleh aparat yang rakus akan jabatan dan harta yang kita kenal dengan bentuk suap. Masyarakat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi pun tidak memiliki daya. Masyarakat hanya mampu menyuarakan aspirasi dengan peran mahasiswa yang memimpin, seperti pada demo mahasiswa yang baru-baru ini terjadi. Mahasiswa melakukan aksi dan masyarakat sebagai penyokongnya. Penegakan hukum dan supremasi hukum. Penegakan hukum adalah proses yang dilakukan untuk menegakkan hukum agar norma-norma hukum berjalan sesuai pedoman dalam kehidupan masyarakat. Penegakan hukum dapat ditinjau dari sudut objeknya, yakni dari segi hukum dalam arti luas. Menegakkan hukum dapat diartikan sebagai penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalam aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sedangkan dalam arti sempit, penegakan hukum hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Dapat diartikan kesimpulan, jika penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh yang objek yang bersangkutan ataupun aparatur negara. Istilah supremasi hukum merupakan rangkaian dari kata supremasi dan hukum yang bersumber dari terjemahan bahasa Inggris, yakni supremasi dan law, kemudian dirangkai menjadi supremacy of law atau disebut juga laws supremacy. Supremasi menurut KBBI adalah kekuatan tertinggi, sedangkan hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dilakukan, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pengikat. Sotandi Wijaksobroto menyatakan bahwa secara terminologi, supremasi hukum merupakan upaya
untuk menegakkan hukum dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi yang dapat melindungi masyarakat tanpa adanya intervensi oleh dan dari pihak manapun termasuk oleh penyelenggara negara, sehingga dapat disimpulkan supremasi hukum adalah upaya yang diberikan untuk memberikan jaminan agar terciptanya sebuah keadilan. Penegakan hukum tidak lepas dari peran penegak hukum, sebab mereka yang menegakkan aturan tersebut. Apabila penegak hukum memiliki mental baik, maka dalam menjalankan aturan akan menciptakan penegak hukum yang baik dan responsif. Hukum akan berjalan dengan semestinya apabila stabilitas dan keamanan dapat berdiri tegak. Di dalam struktur kenegaraan modern, tugas penegakan hukum dijalankan oleh komponen eksekutif dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif tersebut, sehingga sering disebut birokrasi penegakan hukum. Supremasi hukum hadir di Indonesia sebagai negara hukum di mana hukum harus ditegakkan sesuai dengan pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Supremasi hukum juga harus memberikan keadilan, yakni setiap orang harus diperlakukan dan memiliki kedudukan yang sama di mata hukum tanpa terkecuali. Supremasi hukum juga tidak boleh mengabaikan 3 ide dasar hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Namun, adanya supremasi hukum belum dapat berjalan secara maksimal, sebab seperti yang kita ketahui, hukum tidak berjalan dengan sesuai. Maksud dari ketidaksesuaian supremasi hukum adalah hukum bergerak meruncing terhadap rakyat biasa dan hukum menjadi tumpul pada penguasa. Hukum akan menjadi mengerikan bagi mereka yang tidak berdaya dan harus menjadi pelindung bagi masyarakat biasa. Tetapi faktanya yang lemah tetap menjadi lemah dan yang kuat semakin kuat hingga mampu melemahkan hukum. Sekian dari saya untuk melaksanakan tugas lolos bersyarat khusus dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.